Berikut adalah video presentasi untuk tesis kami yang beranggotakan William Wijaya, lalu saya sendiri Vincent Hungadi, dan Ethan Leonard Christopher. Tesis ini berjudul Integrasi Mekanika Emosional untuk Meningkatkan Keterlibatan Pemain dalam Video Game Platformer 2D. Yang pertama ada latar belakang, di mana di industri video game telah berevolusi dari yang sebenarnya hanya sebuah hiburan sederhana saja menjadi media artistik yang cukup canggih dan kompleks. Lalu kami juga ingin mempertahankan minat dan keterlibatan pemain untuk dalam yang merupakan tantangan utama dalam pengembangan video game. Lalu ada metode konvensional yang biasa digunakan untuk itu, biasanya itu terlalu bergantung terhadap sistem reward sehingga seringkali itu kurang ada ketertarikan emosional dengan pemain. Lalu untuk itu kami ingin mengintegrasikan mekanika emosional di dalam permainan dan untuk menciptakan pengalaman yang lebih bermakna dan imersif ketika bermain. Nah, tujuan penelitian ini ada dua, yaitu pertama ada mengatasi kurangnya ketertarikan emosional pemain dalam permainan video game dengan menambahkan mekanika emosional. Lalu yang kedua ada membuat sebuah prototipe game 2D platformer yang mengintegrasi mekanik emosional sebagai fitur utama permainan. Penelitian ini mempelajari bagaimana mekanisme tersebut melibatkan pemain dibanding dengan permainan tradisional. Kemudian dalam penelitian sebelumnya, jadi untuk beberapa penelitian terkait, eh, telah menunjukkan bahwa dengan integrasi dari beberapa elemen di dalam game, yaitu mekanik, narasi, estetika, dan teknologi, yang satu kesatuan di dalam Elemental Tetrad, ke dalam sebuah permainan itu terbukti penting untuk memberikan pengalaman bermain yang imersif. Kemudian elemen-elemen yang tadi disebutkan jika dirancang secara seimbang, akan menciptakan lingkungan yang lebih imersif dan mampu menggugah emosi secara mendalam. Penelitian-penelitian tersebut juga membuktikan bahwa komponen naratif dan estetika di dalam game memegang peran kunci dalam mendukung terciptanya interaksi di dalam permainan yang lebih bermakna. Kemudian untuk metodologi yang digunakan dalam tesis ini menggunakan sebuah game platformer 2D bernama Rescue Protocol untuk membandingkan keterlibatan pemain di antara dua struktur naratif permainan, yang satu linear dan yang satu bercabang. Riset ini dilakukan melalui beberapa tahap. Yang pertama ada framework yang digunakan, yaitu menggunakan landasan teori elemental tetrad yang memiliki elemen-elemen seperti mekanika, cerita, estetika, dan teknologi, serta teori self-determination theory yang mencakup otonomi, kompetensi, dan keterhubungan. Untuk pengembangan prototipe game, kita akan membuat dua versi game. Satu versi akan memiliki pilihan cerita yang dipicu oleh pemain, sementara yang versi lainnya sepenuhnya linear. Untuk pengujian, kita lakukan dengan meminta partisipan memainkan kedua versi permainan. Di dalam versi bercabang, pemain dapat membuat keputusan aktif yang mempengaruhi hasil akhir cerita permainan. Untuk pengumpulan data, kita akan mengukur tingkat keterlibatan dan dampak emosional diukur melalui survei yang diberikan setelah sesi bermain atau post-play surveys. Setelah itu, hasil survei akan dibandingkan dengan mengevaluasi bagaimana mekanika game tersebut dapat mempengaruhi motivasi dan keterlibatan pemain. Berikut adalah beberapa gambar dari game yang kami bikin, di mana yang di kiri atas ini ada gambar untuk encounter dengan musuh-musuh yang ada, lalu di sebelah kanannya ada ketika player sedang berinteraksi dengan NPC yang ada di dalam game tersebut, dan
lalu kiri bawah ini ada untuk bagian ketika eh, background dari latar tempat dari gamenya ini berubah dari yang awalnya eh, di bagian luar, ini masuk ke dalam sebuah gedung. Dan lalu yang terakhir di kanan bawah ada gambaran untuk eh, environment dalam gedungnya tersebut. Nah, untuk hasil penelitian data dari 31 responden, dianalisis untuk menilai dampak struktur naratif bercabang dibanding dengan struktur naratif linear terhadap keterlibatan pemain. Tiga variabel kita tentukan berdasarkan self-determination theory. Untuk bagian keterlibatan naratif atau otonomi, hasil pengujian Wilcoxon-Sainz-Rank test menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan secara statistik pada persepsi otonomi di versi bercabang. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya pilihan naratif secara bermakna dalam meningkat rasa kendali dan keterlibatan pemain. Untuk hambatan naratif atau competence, uji paired sample t-test digunakan untuk menguji variabel ini dan tidak menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara kedua versi. Meskipun demikian, versi bercabang menunjukkan sedikit penurunan tingkat frustasi, menandakan adanya tren positif meskipun tidak dapat disimpulkan statistik meningkat secara signifikan. Untuk emosi naratif atau relatedness, serupa dengan uji variabel sebelumnya, versi bercabang menunjukkan skor emosi rata-rata yang lebih tinggi, namun perbedaan antar statistik tidak signifikan. Jadi kesimpulan yang didapatkan adalah tujuan penelitiannya menyelidiki bagaimana struktur naratif branching dan linear memengaruhi keterlibatan pemain dan permainan 2D platformer menggunakan framework SCT dan Elemental Tetrad. Metode yang digunakan adalah peserta memainkan dua versi game yang linear dan bercabang. Kemudian, keterlibatan pemain diukur menggunakan kuesioner tentang otonomi, kompetensi, dan keterkaitan. Hasil penelitian adalah otonomi menunjukkan peningkatan signifikan pada versi branching. Berarti pemain berasa memiliki kendali. Sementara kompetensi dan relatedness menunjukkan tren yang lebih baik terhadap keterlibatan pemain, namun tidak signifikan secara statistik. Pilihan naratif berdampak positif terhadap autonomi, namun mungkin tidak cukup untuk memengaruhi kompetensi atau imersif pemain secara langsung dan signifikan. Kesimpulannya adalah mekanik naratif branching dan s- yang sederhana dapat meningkatkan rasa kendali pemain atas narasi permainan secara efektif. Imersi dan kompetensi mungkin memerlukan konten naratif yang lebih kuat dan struktur gameplay yang lebih baik. Sekian dari penelitian kami, terima kasih.